Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Ini kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Al-Mufidah, karangan Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, yang mana dulu pernah beliau itu mengadakan daurah di pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah dan menghatamkan kitab Al-Aham, ringkasan dari kitab ini. Kita bahas sedikit tentang puasa, bahwasannya syurut wujubis shaum, syarat-syarat wajibnya puasa. Di antaranya kalau seumpama terpenuhi syarat-syarat ini, maka wajib puasa itu atas kita. Yang pertama adalah al-Islam. Maka orang kafir dia tidak terkena fala yukhatab bihil kafir fid dunya, tidak terkena sasaran khitab di dunia, tapi tetap dia itu nanti mendapatkan siksa di akhirat karena dua, yaitu karena kekafirannya dan karena ketidakpuasaannya. Wa amal murtad fayajib alaihi al-qada fa idza raja'a ila al-islam taghliban alaih. Adapun yang murtad maka dia wajib mengqadha apabila dia masuk Islam kembali. Itu sebagai hukuman bagi dia, beban bagi dia agar tidak main-main dengan keluar agama Islam. Misalkan seumpama puasa hari ke-25 dia murtad sampai lebaran, puasanya terdiri dari 30 hari, maka dia telah meninggalkan puasa sebanyak 5 hari. Setelah lebaran ternyata dia masuk Islam kembali, maka dia wajib mengqadha puasa yang 5 hari yang telah dia tinggalkan, karena dia itu murtad. Akan tetapi kalau dia orang kafir, maka dia tidak wajib mengqadha daripada puasa yang telah dia tinggalkan selama dia balik dengan kekafirannya. Tapi kalau orang kafir dia meninggal, dia mati misalnya, maka dia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu karena kekafirannya dan karena meninggalkan perintah agama. Seperti itu. Yang kedua, syarat wajib puasa adalah at-taklif, mukallaf, yaitu adalah an yakuna balighan aqilan. Yang dimaksud dengan mukallaf itu adalah orang yang balik dan sudah berakal. Wa amma sabiyyu fayajib ala wali amrihi an ya'murahu bisawm li sab'i sinina wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinina in ataqa. Adapun anak kecil balik itu misalnya laki-laki sudah mimpi basah ihtilam, atau dia belum mimpi basah tapi sudah sampai umurnya 15 tahun. Begitupun perempuan yang haid, atau dia belum haid tapi sudah melebihi umurnya 15 tahun, maka dia dikatakan balik, akil, tidak gila, dia berakal. Wa amma sobi, adapun anak kecil, maka dia wajib bagi walinya, bagi orang tuanya, bagi wali amrihnya yang ngurusin dia untuk memerintahkan dengan puasa sejak umur 7 tahun, dan dipukul anak tersebut dengan pukulan yang mendidik apabila dia meninggalkan puasa tersebut. Umur itu sudah sampai 10 tahun, dia bisa puasa tapi nggak puasa, sudah umurnya 10 tahun, maka dengan mendidiknya kita boleh memukul dengan pukulan yang tidak membahayakan pastinya. Yang ketiga adalah al-itaqah, mampu, al-qudrah alaih wal itaqah takunu hissan wa syar'an. Dia itu mampu untuk melaksanakan puasa, dan kemampuan ini ada kalanya secara jasmani, ada kalanya secara syariat. Maka yang pertama, fala yajib ala syekh al-harim wal marid alladzi la yurja bara'uhu. Maka kalau seumpama ada didapati seorang tua renta yang sudah tidak bisa lagi puasa, ataupun orang yang sakit dan tidak diharapkan untuk kesembuhannya, maka dia tidak dikatakan mampu. Begitupun menurut syariat, maka nggak wajib juga atas orang yang haid dan orang yang nifas, karena menurut syariat orang yang haid dan orang yang nifas ini tidak diperkenankan untuk berpuasa. Artinya dia tidak bisa berpuasa karena halangan tadi. Kemampuan seseorang yang berpuasa ini hissan dan juga syar'an.
Yang keempat, syarat wajib puasa adalah sehat. Maka nggak wajib atas orang yang sakit ya. Maka nggak wajib atas orang yang sakit. Di sini ada catatan kaki. Fala yajib alaihi tabyitun niyyah in wajadal marada qabla al-fajri fa illam yujad wajaba alaihi tabyit wa shaum thumma in ada ilaihi al-marad aftar. Maka tadi syaratnya adalah sehat, maka nggak wajib atas orang yang sakit. Maka nggak wajib, catatan kakinya, atas seseorang yang sakit tadi itu untuk menginapkan niatnya. Sebagaimana kita sehabis tarawih kita mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanah lillahi taala, dan bukan hanya diucapkan niat itu tapi juga disematkan dalam hati kita ya, dilintaskan dalam hati kita. Maka nggak wajib atas orang yang sakit tadi menginapkan niatnya kalau seumpama dia mendapati sakitnya sebelum fajar, sebelum subuh, dia memang sudah merasakan sakit. Tapi kalau belum didapati sakitnya, maka dia wajib untuk berniat juga pada tatkala malamnya, dan juga dia harus berpuasa. Di tengah-tengah hari dia sakit, maka penyakitnya itu kembali, maksudnya penyakit yang tadinya dia idap itu kembali ke tatkala dia sudah sampai di siang hari, maka dia boleh aftar, yaitu boleh berbuka. Wadhabitul marad al-mubih lil fitir. Adapun kriteria sakit yang dibolehkan seseorang itu untuk berbuka, walladzi yukhaf minhul halak, yaitu sakit yang ditakutkan dari penyakit tersebut kebinasaan. Dokter udah wanti-wanti ya, jangan sampai nggak makan, kalau nggak makan bisa bahaya, jangan sampai nggak minum, jangan sampai nggak diasupin obat dan lain sebagainya, tapi dia maksa puasa sehingga menyebabkan dia itu binasa atau meninggal. Atau ta'akhur asyifa, atau bahkan cuma sampai kadar, bukan dia itu binasa tapi sampai kadar dia itu menghambat kesembuhannya. Au ziyadatul marad, atau tambah sakit. Kalau dia puasa akan tambah sakit gitu. Kemudian al-iqamah, menetap. Fala yajib 'alal musafir alladhi yusafir safaran tawilan, maka enggak wajib atas orang musafir yang dia itu berpergian ya, dengan perjalanan yang jauh ya, yaitu 82 km. Yang mana perjalanan tersebut hukumnya mubah ya, yang dibolehkan. Bukan perjalanan yang haram. Kamu mau kemana? Mau ke Jogja misalnya, mau ngapain? Mau jual bir misalnya, itu haram, nggak boleh perjalanan tersebut. Perjalanan yang diniati dengan sesuatu yang haram, perjalanan yang mubah yang dibolehkan. Wa yushtarat, dan disyaratkan li jawazil fitr fi safar ya, dan disyaratkan untuk diperbolehkannya yaitu berbuka di tengah jalan ya, di dalam perjalanan, yaitu an yusafir qabla tulu'il fajar. Dia itu keluar rumahnya, dia itu mulai perjalanannya sebelum terbitnya fajar, sebelum subuh dia udah keluar, seperti itu. Maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Berarti nanti yang pulang kampung, maka kalau dia ingin mendapatkan keringanan untuk dibolehkan tidak berpuasa, dia harus perginya sebelum terbitnya fajar. Wal afdal as-shaum lil musafir illam yashqa alaihi fa in syaqqa fal fitru afdal. Lalu ada yang bertanya, kalau seumpama saya memilih untuk berpuasa itu bagus apa enggak, atau saya memilih untuk berbuka, mana yang lebih utama? Maka di sini dikatakan yang lebih utama adalah puasa bagi orang yang berpergian, kalau seandainya puasa tersebut tidak memberatkan bagi dia. Tapi kalau memberatkan, dia capek, letih, perjalanan jauh ya, ngantri di terminal, ngantri di mana, di stasiun dan lain sebagainya, bawa barang banyak, berat ya, maka berbuka lebih utama. Jadi dengan dia tidak berpuasa, bahkan dihukumi lebih utama dia tidak berpuasa, dan diganti nanti di hari yang lainnya di selain Ramadan. Itu adalah
syarat wajibnya puasa yaitu adalah Islam, taklif, kalaf ya, balik akil tadi, mampu dia, dan juga dia itu sehat dan dia itu dalam keadaan menetap ya. Wallahu a'lam bishawab.